Amin. Shalom. Terima kasih tim yang sudah membantu. Apa kabar saudara? Luar biasa. Ini loh yang saya suka kalau dengar anak-anak Tuhan kalau ditanya, apa kabar? Luar biasa gitu. Ya semoga luar biasa itu benar-benar ada ya saudara. Jangan setiap ditanya luar biasa. Luar biasanya apa gitu loh. Ya. Pagi hari ini masih dengan tema yang sama, dimurnikan melalui proses. Ini tambang-tambangnya lagi dimurnikan nih Pak Gembala. Nggak tahu murniinnya apa gitu. Ya, kita baca firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Udah ada? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Latar belakang surat yang kita baca ini dari kerinduan Rasul Petrus ya, ditulis untuk jemaat di Asia Kecil, kalau nggak salah. Ya, ini ditulis dalam keadaan untuk jemaat yang dibilang keadaannya nggak enak. Jadi ini sebagai rasa rindu Santo Petrus ke mereka. Kalau biasa kita baca Paulus ya, ini Santo Petrus ya. Ya benar ya. Ini kan Petrus, Santo Petrus, jangan kebalik-balik. Ya. Bicara firman Tuhan 6 dan 7, konteksnya enggak langsung pencobaan saudara. Konteksnya itu kita baca lagi ke depan dari ayat 3. Mungkin bisa dibantu. Ini belajar ya, kita sama-sama belajar. Jadi jangan tiba-tiba kok pencobaan sih Pak, ngeri amat gitu loh. Memang temanya dimurnikan melalui proses, tapi ini kita belajar ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Balik ketiga. Ini bicara ketiga itu bicara keselamatan. Jadi kita sudah diselamatkan. Ya. Di dalam keselamatan ada yang namanya pengharapan. Multimedia bantu saya ya, 3, 4, kalau saya bilang pengharapan ada di 4. Ya. Jadi waktu kita terima keselamatan, kita ada pengharapan. Di dalam pengharapan, setelah pengharapan kita ada pemeliharaan. Baru iman kita diuji. Baru menghasilkan iman yang murni, saudara. Jadi konteksnya itu kita diuji bukan untuk sampai keselamatan. Tapi kita sudah diselamatkan dulu, baru ada pencobaan. Amin.
Makanya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 kita bisa bilang, pencobaan-pencobaan itu biasa. Ya. Jadi sudut pandangnya harus dirubah. Jangan lagi kalau ada pencobaan, kenapa hal ini terjadi Tuhan. Tapi kita bisa berpikir, Tuhan melalui pencobaan ini apa yang kau mau dalam hidup saya. Ini yang kita harus rubah. Paradigma ini, pemikiran kita, bahwa kita setiap ujian tuh, sebelum diuji kita udah terima dulu keselamatan. Dan hebatnya, waktu diuji, Tuhan tuh pelihara kita. Supaya apa? Mendapatkan iman yang kuat. Untuk tadi, ayat ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Sehingga kamu boleh puji-pujian. Ini kan tujuannya. Ya. Jadi kita harus bicara firman Tuhan sebagai dasar pagi hari ini keseluruhan. Amin. Ya, kayaknya nggak percaya. Tenang saudara, tenang. Di ayat yang ketiga ya, dikatakan sekalipun sekarang, benar gak? Dalam ayat ketiga Petrus mengatakan, karena melalui kebangkitan Yesus orang percaya telah dilahirkan kembali. Ini yang tadi saya bilang, suatu hidup yang penuh pengharapan. Next. Ada yang bilang, sekalipun, kata sekalipun ada di 5 ya. Enggak Pak Gem. Sekalipun, sekarang ini, kan 6 sama 7 ini nggak konsen nih. Ya, sekalipun sekarang ini menandakan, ini ujian ini nggak biasa. Ini sangat berat dan nyata saudara. Ya, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita, ini kan nyata. Benar gak? Jadi nggak bicara, omongan Pak Robi, enggak. Ini beneran saudara. Jadi harus merasakan rentetan. Ini loh Tuhan maunya gimana gitu loh. Ya. Terus ada ditulis berbagai-bagai pencobaan, ini banyak banget contohnya. Kalau di rumah ada masalah keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, gitu loh. Ya. Ini loh fungsinya kalau kita belajar, oh iya. Saya selalu bertanya, sekarang ini kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, saudara, saya nggak pernah tanya Tuhan ini maunya apa gitu loh, dan bagaimana gitu loh. Saya nggak seperti dulu komplain, Tuhan kok begini ya. Tapi saya selalu bilang terima kasih Tuhan, karena saya percaya setiap pencobaan yang saya alami pasti ada tujuannya. Ini harus dirubah dulu saudara. Ini kita belajar dimurnikan melalui proses. Ya, memang namanya diproses. Kalau dulu saya selalu ngomong sama anak youth, jangan protes kalau sedang diproses. Terkadang kan kita waktu diproses banyak banget ya protesnya ya. Iya kan? Kerja sebagai sales harus ada memang ada target. Kalau nggak capai target, makan dari gajian doang. Benar ya Pak Gem? Ya kalau gajinya UMR ya. Terkadang di bawah UMR loh. Kok bisa sih Pak masa kerja di bawah UMR? Ya ada aja lah. Namanya juga sales. Kalau sales itu hidupnya bukan dari gaji. Hidupnya dari komisi. Makanya ada target. Ya. Nah setiap proses yang saya alami,
Saya renungkan. Kalau kebanyakan protes saudara, rugi. Ternyata Tuhan mau sesuatu lebih dalam hidup kita. Dalam konsep pagi hari ini, Rasul Petrus ngajarin sama jemaat yang di Asia Kecil, katakan bahwa jangan protes dulu. Sebelum kamu protes, kamu harus tahu, kamu itu sudah terima keselamatan, kamu itu sudah ada pemeliharaan. Waktu diuji pun Tuhan bekerja. Jadi seharusnya kamu mengucap syukur. Makanya dikatakan bergembiralah dalam akan hal itu. Agak tanda kutip agak mengerikan ya. Ada ujian, ada pencobaan, kenapa harus bergembira? Ya kan? Tapi inilah faktanya kalau kita ikut Tuhan. Selalu saya katakan kalau kenal Tuhan jangan kenal dari orang lain. Kenali secara pribadi. Kalau kita belajar firman pun belajar dengan tuntunan Roh Kudus. Jangan menurut Pak Irwan begini. Menurut Pastor Robi begini. Menurut Bu Anda begini, enggak. Karena setiap firman itu walaupun firmannya sama, terkadang makna yang kita dapat itu berbeda. Tapi ingat, tujuannya sama. Untuk lebih mendekatkan kita kepada sang firman itu. Benar? Emang gampang ngomong, Pak, pencobaan itu biasa. Emang gampang? Hah? Saya pun manusia. Kalau ada dicobai, aduh, kadang-kadang otak saya pengen boom gitu loh. Tapi saya percaya Tuhan ambil kontrol setiap pencobaan yang ada dalam hidup saya. Sehingga saya percaya pencobaan itu biasa. Amin. Sekarang, kenapa sih Tuhan mengizinkan? Saya lebih suka kata mengizinkan loh. Karena ada di sana bilang, Tuhan bisa buat kita miskin. Tuhan bisa bikin kita sakit. Saya agak, mohon maaf saudara, mungkin saya kurang pas ya ngomong begitu. Kok kayaknya kejam ya. Tuhan kasih kemiskinan gitu. Cuman saya lebih suka Tuhan mengizinkan. Kalau hari ini kita sakit, kalau hari ini mungkin kita nggak punya uang, kalau hari ini kita ada masalah, mungkin lebih enak ngomongnya begitu ya. Kesannya kok kayaknya Tuhan menghakimi gitu loh. Padahal apa yang saya dapat, pencobaan yang saya terima, itu membuat saya makin dewasa. Jadi saya lebih suka kata mengizinkan. Karena balik lagi tadi, tujuannya supaya kita terima dari setiap kesetiaan dari hidup kita untuk Tuhan. Ada upahnya saudara. Amin. Ya. Ini deal gak nih? Mengizinkan ya. Jangan Tuhan mengambil hartamu jadikan kamu miskin. Enggak tuh. Ya kan? Tuhan kasih kamu sakit kayaknya serem banget gitu loh. Saya lebih suka Tuhan mengizinkan. Ya, kalau hari ini Anda nggak punya uang, Tuhan mengizinkan, gitu loh. Tapi jangan salahin Tuhan. Kamu tidur aja kalau mau makan, ya repot. Ya kerja baru mau makan, baru bisa makan, gitu loh. Ya, hari ini Tuhan mengizinkan. Lebih suka saya itu. Yang lebih hebat lagi, saudara, ini mengenai analoginya emas ya. Tadi kan bicara dimurnikan seperti emas. Saya nggak jago banget dalam proses pemurnian emas, tapi kalau saya baca itu dimurnikan oleh api, sehingga menghasilkan emas yang murni. Kalau api untuk memurnikan emas, hidup kita apinya apa? Kan jadi pertanyaannya di situ kan. Emas murni dihasilkan dari dimurnikan oleh api. Kalau kita mau murni, kita harus tahu api kita apa, pencobaan kita siapa. Gak usah jauh-jauh deh, kalau kita mau sabar, api kita mungkin itu pasangan kita. Coba yang punya pasangan, lihat. Benar gak ya?
Melalui dia, saya bisa lebih sabar. Melalui dia, saya lebih bijaksana. Melalui dia, saya lebih dan lebih. Jadi konsepnya api di sini bukan untuk menghancurkan emas, tapi untuk menghasilkan emas yang murni. Orang-orang sekitar kita yang sering kali kasih pencobaan buat kita, itu mungkin dan seharusnya membuat kita lebih hebat lagi. Amin. Tuhan mengizinkan orang-orang sekitar kita untuk membentuk kita, untuk punya iman yang lebih hebat lagi. Ini loh konsepnya. Dimurnikan melalui proses. Ada proses yang harus kita jalani. Ikut Tuhan tidak kebal dari setiap pencobaan. Tapi percayalah dalam setiap pencobaan Tuhan selalu memelihara hidup kita. Saya ulang ya. Ikut Tuhan tidak kebal dari setiap masalah. Tapi ikut Tuhan setiap menghadapi masalah, Tuhan ada untuk pelihara kita. Jadi kita bisa bilang, pencobaan yang biasa, itu semuanya biasa. Karena Tuhan sudah tahu apa yang terbaik buat kita. Amin. Ya. Ini loh poin utamanya. Bagaimana sih Pak supaya kita bisa menang dalam setiap proses. Di dalam Alkitab ada contoh yang bernama Yusuf ya. Benar ya? Baca nggak kitab Yusuf? Hah? Cerita. Jangan ceritanya Yusuf, Toto, jadi penguasa hebat gitu. Nggak begitu saudara. Anda bayangkan waktu dia ngimpi, terus dia cerita sama saudara-saudaranya, bukan pujian, malah makian dari kakak-kakaknya. Lu ngimpi apa sih? Kan begitu. Bahkan sampai dia masukin sumur, mau dibunuh, terus dibuang, jadi hamba, jadi budak. Benar gak? Terus kelihatannya menang gitu. Dia jadi nomor 2 di rumahnya Potifar. Terus difitnah sama istrinya, masuk penjara, naik lagi. Kalau kita baca cerita di Alkitab, kayaknya enak ya. Benar gak? Wah Yusuf keren gitu. Karena Anda tahu ceritanya. Tapi coba, jikalau Anda itu jadi Yusuf, bisa menang apa enggak? Di sini kita belajar, kalau Anda mau menang dalam setiap proses, pertama, kita harus takut akan Allah. Pak, yang ngajarin Yusuf siapa? Kok bisa takut akan Allah? Anda harus tahu, bapaknya Yusuf siapa? Yakub. Yakub itu orang yang takut sama Allah. Sedemikian dia hidup, selama dia hidup dia lihat bapaknya kayak mana. Makanya saudara kalau punya anak, ingat, oh iya ya, jangan sampai warisan bapaknya itu nggak baik buat anaknya. Makanya saya selalu ngomong sama anak-anak saya nggak punya harta banyak, tapi saya punya iman kepada Kristus. Itu yang bisa saya wariskan buat anak-anak. Hari ini, kalau Anda punya iman yang benar kepada Yesus Kristus, wariskan itu. Sehingga apa? Nanti seperti Yusuf, setiap proses demi proses dia tahu. Amin. Amsal 1 ayat 7. Benar ya Pak Gap? Hikmat, takut akan Tuhan. Multimedia kayaknya ini nih. Nah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya kadang-kadang kalau lagi khotbah ngelantur sana sini, tapi percayalah, nggak keluar dari firman. Karena ini pengalaman saya. Iya kan? Hebatnya kamu, pintarnya kamu, takut dulu sama akan Tuhan. Karena itu sumber hikmat.
Anda mau pintar kayak mana? Kalau nggak takut sama Tuhan, saya bilang itu bodoh, bukan orang pintar. Ya, ujian terbesar seorang pria katanya itu wanita, tahta, dan harta. Yusuf dapat nggak? Dapat banget. Kalau dia nggak takut sama Allah, bubar, saudara. Ceritanya mungkin beda ya. Ya, cerita Alkitab beda ya. Tapi ini hebatnya Tuhan kasih contoh yang bisa diterima sama kita. Enggak contoh goib, toto menang gitu, enggak. Tuhan tuh kasih cerita. Dan hebatnya kita bisa lakukan, saudara. Jadi kalau hari ini Anda biasa-biasa aja, percayalah, Anda kayaknya kurang baca Alkitab. Benar. Suatu kali saya pernah diskusi sama Bu Evelyn mengenai adanya perselingkuhan. Benar ya, Bu Evelyn? Saya bilang, bicara perselingkuhan, nggak bisa dibilang juga, misalkan ada suami sama istrinya suaminya selingkuh gara-gara istrinya cuma pakai daster doang. Saya pikir itu teori ya. Ya. Hah? Kata orang, oh istrinya harus rapi, harus wangi. Supaya apa? Bisa bersaing sama sekretaris di kantor. Saya nggak habis pikir, saudara. Kenapa istri yang disalahin kalau dia pakai daster? Ya toh, kamunya aja yang nggak tahan kalau ngelihat cewek cakep. Itu dia. Makanya harus ada jiwa takut akan Tuhan. Benar, saudara. Saya, mohon maaf saudara, saya dikatakan baik-baik aja dulu masa lalu, nggak baik-baik juga. Tahu dong, saya tinggal dan bukan tinggal. Saya biasa ada di Mangga Besar, di Hayamuruk, itu sebelum kerusuhan. Sebelum kerusuhan itu tahun 97, jadi itu masih heboh-hebohnya. Perjudian ada, wanita-wanita banyak. Tapi balik lagi saudara, kalau ada iman takut sama Allah, di situ nilainya. Kalau hari ini, kalau dulu saya nggak punya uang takut, kalau sekarang punya uang harusnya berani dong. Iya dong. Tapi saya percaya, kalau Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Mungkin kalau saya nggak punya iman takut sama Tuhan, mungkin saya akan lari ke sana lagi. Tapi di sini loh, kalau kita mau belajar, yuk sekali Yesus tetap Yesus. Benar. Jadi kemarin tuh diskusi, saya bilang, jangan salahin istrinya dong. Istri kan gak tahu apa-apa ya. Ya kan enak-enaknya dia mau pakai daster kayak, mau gimana kayak. Kenapa gara-gara istri pakai daster terus lu harus cari yang lain. Terus ada yang dibilang gara-gara istri kupas bawang. Belum tahu dia kupas bawang berapa ongkosnya. Ya kan? Tapi hari ini kita belajar saudara. Kalau Anda mau menang dalam setiap proses, Anda takut akan Tuhan. Ya kan? Saya nggak bisa bayangkan tuh Yusuf. Bisa loh. Mungkin dia bisa ambil alih tuh seluruh kekayaan Potifar. Tapi dia enggak. Dia ingat yang buat hari ini dia ada itu karena Tuhan. Jadi dari awal sampai akhirnya sampai dia menjadi orang yang luar biasa di Mesir, itu semua karena Tuhan. Anda mau semua akan begitu? Punya iman takut akan Allah. Ini enggak sembarangan saudara. Ya. Karena setiap kita, ingat tadi, ikut Tuhan tidak kebal atas pencobaan, tapi ikut Tuhan akan menang dalam setiap persoalan. Karena Tuhan pelihara hidup kita dalam setiap persoalan. Itu loh. Makanya Pak Irwan kemarin bilang, beres KB itu dia nggak setuju. Kata siapa? Iya kan? Ikut Tuhan. Malah menurut saya lebih banyak pencobaannya loh. Benar nggak ya? Ya? Benar nggak? Tuhan, kata Tuhan begini. Diajarinya hidup diberkati.
berlimpah-limpah. Tapi saudara ingat, sebelum berlimpah-limpah, ada pencobaan. Enak aja, saya juga mau gitu kan. Tapi setiap proses demi proses itu munculkan iman murni, kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, mau menang setiap proses yang pertama, miliki takut akan Tuhan. Yang kedua apa? Jangan pernah banding-bandingin masalah Anda dengan orang lain. Yang bikin kadang-kadang kita kalah dalam setiap proses, selalu lihat masalah orang lain. Tuhan kok dia begitu ya? Enak ya Tuhan. Benar ya? Waduh, mantep Tuhan dia kerjaannya. Targetnya tercapai gitu kan. Apalagi Pak Irwan ngomong, Rob, Oktober ini udah close. Aduh. Agustus udah close. Waduh, saya kan bisa, kok begitu ya? Jangan pernah banding-bandingin saudara. Kata orang sana, ojo dibanding-bandingkan. Ya kan? Karena setiap kita ada prosesnya saudara. Jangan lihat ke kiri, ke kanan, kita fokus. Kemarin saya ngomong ya, yang jalan di atas air siapa? Yang jalan di atas air. Petrus, ngelihat Tuhan Yesus. Waktu dia jalan, ombak itu tetap ada dong. Ya kan? Tapi waktu dia gak fokus sama Tuhan, baru dia rasanya tenggelam. Ya kan? Itu dia. Kita ikut Tuhan, kalau mau fokus, walaupun ada ombak, ada pencobaan, gak masalah. Kita tetap di atas pencobaan-pencobaan itu. Tapi kalau kita gak fokus sama Tuhan, kita akan rasanya tenggelam. Padahal sekalipun tenggelam, Tuhan Yesus tetap tolong kok. Tinggal rasanya kita bagaimana. Makanya kita selalu bilang, yes Tuhan, terima kasih. Di ayat ke-7 tadi kan bilang, berbahagialah. Kenapa? Bukan kita bertanya, terus kita harus sedih setiap masalah, enggak. Kita lebih baik, Tuhan, apa yang kau mau dari setiap pencobaan yang ada yang kita lewati. Di sini loh, baru kita tahu iman kita, kadar kita, bagaimana. Amin. Ya, saya enggak baik-baik juga, saudara, kalau ngomongin kerjaan. 26 tahun saya kerja. Dari paling bawah, dari admin support, sampai level sekarang, itu banyak prosesnya saudara. Di tengah proses pun, saya pernah mau kalau di sekarang namanya di cut off, apa ya namanya? Di PHK. Saya juga pernah saudara. Tapi saya percaya, Tuhan pegang kendali hidup saya. Saya terus gumulkan, Tuhan kok begini. Apa yang terjadi? Saya masih ada kok di kantor. Percayalah, Tuhan itu gak pernah lepas kendali dalam hidup kita. Amin. Ya, ini loh spirit yang saya mau bagikan. Saya gak mau terlalu banyak bersaksi. Saya selalu bilang, kalau orang kesaksian, itu mungkin hari ini iman Anda bertambah 10%. Tapi setelah selesai kesaksian, apakah iman Anda yang bertumbuh 10% tetap? Enggak. Balik lagi saudara. Kok masalahnya begini-begini lagi Tuhan. Tapi yang bikin iman Anda bertambah, ini loh pengenalan akan Tuhan. Ya, Anda mau jadi Yusuf sebagai pemenang, siap atas pencobaan. Nah siapnya atas pencobaan ini kayaknya pada yang benar nih Pak gitu loh. Ya. Nah yang ketiga yang saya imani dalam hidup saya, mengucap syukur saudara. Kayaknya aneh-aneh aja Pak Robi ya, mengucap syukur. Di sini firman Tuhan katakan berbahagialah. Setiap pencobaan itu tandanya titik poin kita mau naik apa enggak. Pak kalau gagal bagaimana?
Saya punya pengalaman, saudara. Saya pernah gagal dalam pelayanan di gereja sebelumnya. Nggak tanggung-tanggung, saya ribut dengan gembala. Sampai akhirnya saya putuskan untuk berhenti pelayanan. Setelah berhenti pelayanan, bukan damai sejahtera yang saya dapat, saudara. Malah seperti sungai yang kering. Kayaknya hancur hidup saya. Kok begini-begini aja? Dari levelnya jadi pelayan, tiba-tiba jadi jemaat. Kelihatannya happy ya, saudara. Kayaknya damai gitu. Gak ada beban, gak ada ngurus sana sini. Gak ada. Tapi ingat, Tuhan itu gak pingin anak-anaknya jatuh. Dia fokus untuk kedepannya. Akhirnya apa? Saya mulai belajar untuk masuk lagi dalam pelayanan. Tapi hebatnya, saudara, saya bisa mendapatkan masalah yang dulu ada di tempat ini. Bukan ribut sama Pak Gembala ya, enggak. Tapi masalah-masalah pelayanan yang saya dulu jumpai di sana ada di tempat ini. Dan Tuhan mau kita menang dalam setiap pencobaan tersebut. Bagaimana Anda menjadi orang yang rendah hati, bagaimana Anda menjadi orang yang mau mengerti orang lain. Kemanapun, dimanapun Anda kalau lari dari setiap pencobaan, ingat, cobaan itu akan datang lagi. Kalau Anda gak pernah menang. Apalagi ikut Tuhan. Tuhan pingin iman yang murni ikut Tuhan. Amin. Ini loh yang saya alami sampai hari ini. Kalau proses demi proses Anda bisa lalui, Tuhan juga senang. Tuhan juga, bahagia. Karena tujuannya tadi, kita menerima pujian-pujian tersebut. Amin. Ya, dari sini kita harus bisa belajar. Oh, ini loh, dimurnikan melalui proses. Setiap proses memang gak enak, Pak, Bu. Gak enak, siapa sih yang mau diproses? Ya kan? Tapi disitulah titik poin kita, bagaimana kita menjadi lebih lagi. Kalau tanpa pencobaan-pencobaan itu, mungkin Anda gak pernah tahu seberapa jauh Anda dekat sama Tuhan. Amin. Jadi jangan tanyakan kesetiaan Tuhan melalui apa yang Anda alami sekarang. Jangan pernah tanyakan kesetiaan Tuhan. Tapi tanyakan diri Anda, kemana Anda waktu mengalami pencobaan? Karena Tuhan udah pasti setia dan pelihara kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Bagaimana kita menikmatinya? Itu poinnya. Di situ. Kenal Tuhan kita. Yusuf dari dulu sampai dia berhasil. Dia percaya Tuhan selalu bekerja. Amin. Bagaimana kita bisa bilang rancanganmu ada rancangan damai sejahtera? Bagaimana kita bisa bilang firman Tuhan baik? Kalau kita sendiri gak pernah percaya rancangan Tuhan baik sama buat kita. Sekalipun masalah itu kelihatannya tidak sesuai sama kita. Tapi percayalah, Tuhan pegang kendali. Layaknya api untuk memurnikan emas, dia tahu kadar panasnya berapa. Api bukan untuk menghancurkan, tapi api untuk memurnikan. Begitu juga setiap pencobaan yang kita hadapi, itu untuk memurnikan setiap kita. Dalam pelayanan, Anda dimurnikan supaya bisa melayani benar-benar. Enggak biasa-biasa. Enggak, Tuhan enggak mau. Kalau biasa-biasa untuk apaan? Tuhan ingin lebih dari hidup kita. Kenapa? Balik lagi di awal. Bahwa kita sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Keselamatan, pemeliharaan. Baru di situ kita bisa, oh yes Tuhan, ini aku siap dan siap. Enggak lagi mundur. Pak, gampang? Enggak gampang. Hari ini kita belajar yuk. Setiap proses demi proses bukan suatu halangan buat kita untuk maju. Tapi itu langkah awal untuk terus kenal sama Tuhan kita. Amin. Ya, ini firman Tuhan pagi hari ini sesimpel itu saudara. Kenali Tuhan Anda. Takut akan Tuhan. Jangan pernah banding-bandingkan masalah Anda dengan yang lain. Yang ketiga, tetap fokus sama Tuhan. Karena Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Kata-kata terakhir,
Tuhan tidak selalu mengangkat kita keluar dari pencobaan, tapi Tuhan memelihara kita ketika melewati